Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai. Pada keesokan harinya, Jeok langsung mengajak Charyeon untuk pergi menuju kepada sebuah tempat yang sangat tersembunyi pada wilayah kota itu. Sambil berjalan mengikutinya, Charyeon bertanya mengapa Jeok membawanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menanggapi ocehan Charyeon, Jeok pun hanya tersenyum. Lalu Jeok mengatakan kalau ia akan mencari sebuah senjata yang sebenarnya. Apakah kau tahu kalau kau sangatlah buruk di dalam hal ini? Yang kau pikirkan hanyalah harga murah dan juga berbentuk bagus tanpa memikirkan sebuah kualitas yang dimiliki oleh senjata itu. Jadi, aku berpikir untuk membawamu ke tempat yang sangat bagus agar kita bisa mendapatkan sebuah senjata yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah tempat yang telah menyediakan begitu banyak senjata-senjata yang bagus dan juga berkualitas. Lalu di dalam tempat itu mereka telah disambut oleh seorang pria yang telah menatap mereka dengan begitu tajam. Melihat tatapan mata orang itu, Charyeon hanya terdiam karena ia merasa kalau orang itu sangatlah mengerikan dan juga menakutkan. Sambil memperhatikan ruangan itu yang dipenuhi oleh berbagai macam senjata, Charyeon bergumam, entah mengapa yang aku rasakan kalau suasana di dalam ruangan ini sangatlah menakutkan. Akan tetapi yang membuatku menjadi heran adalah bagaimana mungkin Jeok telah mengetahui tempat ini. Sebuah pasar gelap yang menjual berbagai macam senjata berbahaya dan juga ilegal. Sedangkan dia mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya ia datang ke kota Wuhan. Kemudian Jeok berkata, apakah hanya ini yang kau miliki? Karena yang aku perhatikan kalau senjata yang kau pajang hanyalah senjata biasa. Terlihat Pak Tua itu tidak langsung menjawabnya, akan tetapi yang ia lakukan hanyalah menatap orang itu dengan tatapan mata yang mengawasi. Di saat itu pandangan orang itu telah tertuju kepada dua pedang yang berada tepat di belakang Jeok. Lalu sambil tersenyum Pak Tua itu berkata, aku berpikir sepertinya kau menginginkan sesuatu yang berbeda dari semua senjata yang ada di sini. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengambil sebuah kotak yang ia simpan di dalam penyimpanan rahasia. Ia berkata, karena kau adalah seorang tamu yang sangat istimewa, maka aku akan menunjukkan sebuah item yang sangat sesuai kepadamu. Dengan penuh percaya diri, Pak Tua itu kembali berkata, di dalam kotak ini ada sebuah belati yang disebut sebagai belati beku yang terbuat dari bahan yang sangat istimewa. Memang benar adanya, sangat jelas terlihat kalau belati itu telah memancarkan energi dingin yang begitu kuat. Bahkan siapapun yang melihatnya akan terpesona dengan keindahan belati itu. Terlihat Charyeon begitu takjub dengan keindahan yang dimiliki oleh belati itu. Lalu ia pun bertanya berapa harganya belati itu. Akan tetapi Charyeon sangatlah terkejut ketika Pak Tua itu yang mengatakan kalau belati itu harganya 15.000 yang. Bahkan Charyeon semakin terkejut ketika Jeok yang dengan santainya mengatakan apakah mereka akan mendapatkan sebuah bonus setelah membeli belati itu. Mendengar perkataan Jeok, Pak Tua itu begitu heran. Ia berkata, apakah kau menginginkan sesuatu yang ada di dalam tempat ini? Jeok pun berkata, apakah aku boleh memilih salah satu dari semua item yang berada di dalam sini sebagai bonus dari belati itu? Kemudian Pak Tua itu berpikir, aku yakin kalau orang ini pastinya menyadari kalau semua barang yang berada di tempat ini bukanlah barang sembarangan. Jadi apa yang sebenarnya ia inginkan? Terlihat Jeok langsung tersenyum ketika mendengar Pak Tua itu yang mengizinkannya kalau Jeok boleh memilih salah satu dari semua item yang berada di tempat itu sebagai bonus. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeok langsung menunjuk sebuah item yang terletak di dekat Pak Tua itu. Jeok mengatakan kalau ia menginginkan benda itu sebagai hadiahnya. Terlihat Pak Tua itu langsung melemparkan pandangannya kepada sebuah item yang telah dipilih oleh Jeok. Bahkan di saat itu Charyeon sama sekali tidak menyangka kalau Jeok telah memilih benda itu sebagai hadiahnya. Seketika itu juga Pak Tua itu langsung tertawa terbahak-bahak karena ia menyadari kalau Jeok telah memilih sebuah item yang sangat bagus. Karena Pak Tua itu begitu tertarik kepada Jeok, ia pun berkata, wahai anak muda, bolehkah aku tahu siapa namamu yang sebenarnya? Jeok pun hanya tersenyum sembari mengatakan kalau namanya adalah Jeok Legion. Mendengar nama Jeok, Pak Tua itu kembali berpikir, ini adalah pertama kalinya aku mendengar nama itu di dalam kota ini. Jadi siapa sebenarnya bocah ini?
Akan tetapi, aku begitu penasaran bagaimana bisa bocah ini mengenali item itu dengan begitu mudah. Apakah mungkin kalau dia telah memiliki latar belakang yang sangat luar biasa, ataukah mungkin kalau dia adalah individu yang begitu luar biasa? Dari yang aku perhatikan, kalau dia memiliki dua buah pedang yang sangat familiar di mataku, apakah mungkin kalau kedua pedang itu memanglah benar-benar ada? Kemudian Pak Tua itu berkata, sepertinya pemilik benda itu sudah muncul. Jadi katakan kepadaku, apakah aku bisa bertemu denganmu lagi di lain waktu? Sambil tertawa, Jiok berkata, wahai Pak Tua, aku akan memikirkannya apabila kau memberikan sebuah bonus kepadaku. Di sampingnya, Charyon hanya terdiam. Ia begitu heran setelah melihat kedua orang itu yang telah tertawa satu sama lain. Charyon sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang telah mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian, Jiok pun telah mencuci sebuah sarung tangan yang baru saja ia dapatkan dari Pak Tua itu. Namun di saat itu terdengar Charyon yang berkata, dasar bodoh, kau telah menghabiskan 15.000 yang hanya untuk membeli sebuah belati. Bahkan kau juga telah meminta sebuah sarung tangan tua yang sama sekali tidak berguna seperti itu sebagai bonus. Apakah kau tahu kalau kau adalah orang gila yang sangat bodoh? Kemudian Charyon kembali berkata, akan tetapi aku begitu penasaran bagaimana kau bisa mendapatkan uang dengan sebanyak itu. Apakah kau telah melakukan sesuatu yang buruk seperti merampok ataupun menipu orang lain? Ataukah mungkin kalau kau sebenarnya adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya? Akan tetapi Charyon begitu heran saat Jiok yang meminta salah satu dari tangannya karena Jiok ingin memakaikan sarung itu kepada Charyon. Jiok berkata, jika kau memakai sarung tangan ini, maka sarung ini akan membantumu untuk meningkatkan seni bela dirimu. Bukankah selama ini kau telah terjebak di dalam bintang 7 dan tidak mampu untuk melewatinya? Mendengar itu, Charyon pun bertanya bagaimana Jiok tahu kalau ia sama sekali belum bisa melewati bintang 7. Sambil tertawa tipis, Jiok mengatakan kalau ia telah mengetahui segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Charyon pun berkata, apakah memang benar kalau sarung ini akan bisa membantuku untuk mengembangkan seni bela diriku, ataukah kau hanya ingin menipuku? Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, apakah kau tahu kalau sebuah benda yang kita anggap sebagai tidak berguna, terkadang dia memiliki sebuah energi yang begitu unik. Jadi perlakukanlah dengan hormat dan rasakan sebuah energi yang dimiliki oleh sarung ini. Terlihat Charyon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiok telah mengatakan sesuatu yang memiliki sebuah makna yang begitu dalam. Setelah mengatakan itu, Jiok pun langsung memasangkan sarung tangan itu kepada Charyon. Dan di saat yang bersamaan, Charyon merasakan kalau sarung tangan itu secara perlahan telah menyerap semua energi yang ada di udara. Bahkan lama-kelamaan sarung tangan itu telah menyerap semua energi dengan begitu kuat yang seakan-akan telah menimbulkan angin badai. Dengan rasa terkejutnya, Charyon berkata, apa yang telah terjadi? Aku merasakan sebuah energi aneh telah terhisap ke dalam sarung tangan ini. Bahkan Charyon semakin terkejut saat merasakan kalau energi itu sama sekali tidak berhenti untuk masuk ke dalam sarung tangannya. Charyon sama sekali tidak mengerti dan ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepadanya setelah ia menggunakan sarung tangan itu. Akan tetapi, Jiok sama sekali tidak menjawabnya. Namun yang ia lakukan hanyalah menatap Charyon dengan tatapan mata yang begitu datar. Tidak lama kemudian, sebuah energi yang telah masuk ke dalam sarung tangan itu telah berhenti begitu saja, yang seakan-akan kalau sarung itu telah terisi dengan penuh oleh energi yang didapatkan dari alam. Sambil memperhatikan telapak tangannya, Charyon bergumam, ternyata aku telah salah menilai sarung ini karena benda ini sangatlah luar biasa. Kemudian Jiok berkata, seperti yang diharapkan kalau sarung tangan itu telah menerimamu. Selama ini dugaanku tidaklah salah karena aku menyadari kalau kau pastinya memiliki sebuah bakat yang begitu hebat. Mendengar itu, Charyon langsung memperhatikan telapak tangannya. Ia bertanya apa yang dimaksud dengan sebuah lambang yang tertulis di atas telapak tangannya itu. Sambil mengangkat tangannya, Jiok berkata, lambaikanlah tanganmu dan sapalah kepada Dewa Angin. Jika kita memakai sarung tangan ini secara bersamaan, maka sarung tangan ini akan bereaksi ketika kita berdekatan. Akan tetapi karena energi internalmu masihlah kurang, maka hal itu tidak akan berfungsi terhadapmu. Mendengar itu, Charyon sangatlah kesal. Ia pun bertanya apa alasannya. Jiok pun mengatakan kalau benda itu bukanlah sebuah item yang sembarangan.
Kemudian Jiok kembali berkata, apakah kau tahu kalau pemilik asli dari sarung tangan ini adalah sang Raja Tinju, seseorang yang dikenal sebagai Dewa Angin. Dia adalah seorang master bela diri terhebat pada wilayah Jianghu ini yang berada pada 300 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan kalau sarung tangan ini adalah sebuah harta karun. Mendengar itu, Charyon berkata, jika ini adalah sebuah harta karun yang sangat berharga, lantas mengapa benda ini telah disimpan sembarangan yang seakan-akan kalau benda ini sama sekali tidak ada nilainya? Jiok pun berkata, aku sama sekali tidak yakin, akan tetapi mungkin saja kalau Pak Tua itu hanya menunggu seseorang yang akan mengenali sarung ini. Jiok kembali berkata, apabila kau memiliki energi internal yang begitu kuat, maka kau akan bisa memblokir ki pedang hanya dengan menggunakan tangan kosong. Akan tetapi karena energi internalmu masihlah lemah, maka jangan pernah sekalipun menggunakan tangan kosong untuk memblokir ki pedang. Meskipun tanganmu sama sekali tidak akan putus, namun tetap saja tanganmu akan terluka dengan parah. Kemudian Charyon berkata, Jiok, aku ingin bertanya kepadamu, sejak pertama kali kita bertemu, entah kenapa kau selalu saja memperlakukanku dengan sangat baik. Mendengar pertanyaan itu, Jiok pun tidak langsung menjawabnya. Akan tetapi yang Jiok lakukan hanyalah memberikan sebuah senyuman yang begitu halus kepada Charyon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa hari yang telah ditentukan untuk dimulainya gerbang kedua dari turnamen Dragon Pinnacle telah tiba. Dan di dalam aula utama turnamen itu telah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan pertandingan para anak muda yang berbakat dari keluarga yang sangat terkenal. Sambil memperhatikan, Charyon berkata, Jiok, apakah kau tahu benda apa yang berada di tengah arena itu? Jiok pun mengatakan kalau itu adalah sebuah lempengan batu yang memiliki begitu banyak jejak kaki yang berhamburan di mana-mana. Kemudian Bong Suchan berkata, kalian semua dengarkan aku baik-baik. Saat ini kita akan melaksanakan ujian kedua dari turnamen Dragon Pinnacle, dan ujian kedua ini adalah seni melangkah. Ujian yang kedua ini sangatlah sederhana, yang perlu kalian lakukan hanyalah melewati satu titik menuju ke titik yang lainnya. Akan tetapi kalian harus melewatinya dengan dua syarat. Yang pertama, kau harus menginjak jejak kaki yang sudah kami tandai. Lalu yang kedua adalah kalau kalian harus saling membantu dan juga bekerja sama untuk melewati batu ini. Mendengar ujian kedua dari turnamen itu, salah satu dari keluarga Charyon berkata, aku tidak menyangka kalau ujian yang kedua ini sangatlah sederhana. Aku yakin kalau Charyon akan bisa melewati ujian ini dengan begitu mudah. Pada sisi yang lain, dengan angkuhnya Yang Suchang berkata, siapapun yang telah belajar seni bela diri sudah pasti akan bisa melakukan sesuatu yang sangat mudah seperti ini. Aku merasa kalau ujian yang kedua ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang baru saja mempelajari seni bela diri. Mendengar ocehannya, Bong Suchan bergumam, meskipun dia adalah seorang penerus dari sang pemimpin aliansi Puncak Selatan, akan tetapi bajingan ini sangatlah menyedihkan. Asal kau tahu, pada ujian yang kedua ini tidak ada yang namanya diistimewakan, meskipun kau berasal dari keluarga yang dihormati. Kau harus tahu, para penguji gerbang kedua ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan para bajingan dunia ini. Bahkan aku juga tidak akan ikut serta di dalam pengujian itu. Jadi aku masih penasaran apakah bocah sombong ini akan bisa melewatinya. Kemudian dengan santainya Jiok berkata, aku yakin kalau ujian yang kedua ini sama sekali tidak akan mudah untuk dilewati. Sontak Charyon sangatlah terkejut. Ia pun bertanya mengapa Jiok mengatakan hal yang seperti itu. Jiok pun berkata, apakah kau tahu kalau setiap orang sudah pasti akan memiliki kebiasaan tersendiri di dalam menggunakan seni bela diri mereka. Apalagi dengan seni melangkah tanpa mereka sadari kalau teknik itu akan bergerak dengan sendirinya. Akan tetapi, jika kau menyadari akan langkah itu, maka sudah pasti kalau ritmenya akan terganggu dan juga menjadi kacau. Lalu masalah terbesarnya adalah kita harus melakukannya secara bersama-sama. Kemudian salah satu dari mereka berkata, bolehkah aku bertanya bagaimana ujiannya akan dilakukan? Apakah kami harus keluar terlebih dahulu selagi yang lainnya telah melaksanakan ujian itu? Mendengar pertanyaan itu, Bong Suchan mengatakan kalau ujiannya akan dilaksanakan di hadapan semua orang. Sontak mereka semua saling berbisik satu sama lain. Mereka berkata, bukankah hal ini akan lebih baik bagi mereka yang akan melakukan ujian ini pada antrian terakhir? Jadi aku berpikir kalau kita akan melakukannya pada bagian akhir. Mendengar bisikan mereka, Charyon berkata, tentu saja kalau hal ini sangatlah baik karena kita akan bisa menganalisa dan juga memperbaiki setiap kesalahan bagi mereka yang melakukannya terlebih dahulu.
Akan tetapi mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar seseorang yang dengan santainya mengatakan kalau dia akan menjadi orang yang pertama untuk melakukan ujian itu. Sambil tertawa, Jiok berkata, "Lihatlah pria itu, dia sangat percaya akan selalu ada nilai lebih untuk menjadi yang pertama di dalam ujian ini." Ternyata orang pertama yang akan melakukan ujian kedua itu adalah sang pewaris dari keluarga langit utara yang bernama Imhagi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.